Setelah Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan pada tahun 2017 oleh pemerintah Indonesia, kelompok ini tidak berhenti melakukan aktivitasnya. Meskipun HTI kehilangan status legalnya sebagai organisasi Islam yang terdaftar, mereka tetap melanjutkan perjuangan ideologis mereka dengan menyesuaikan taktik dan strategi gerakan. Salah satu langkah yang diambil oleh HTI setelah pembubaran adalah beralih dari gerakan offline menuju online. Dengan menggunakan platform media sosial dan teknologi digital, mereka terus menyebarkan ideologi khilafah dan melakukan mobilisasi publik tanpa terdeteksi oleh pemerintah. Salah satu strategi yang diambil HTI adalah beralih dari kegiatan publik yang terbuka dan seringkali melibatkan demonstrasi atau pertemuan besar ke penggunaan ruang digital yang lebih sulit untuk dipantau. Dengan memanfaatkan internet, HTI dapat menghindari intervensi pemerintah dan terus menyebarkan ideologi mereka secara luas. Mereka memanfaatkan berbagai platform sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk menyebarkan video, ceramah, dan propaganda ideologi khilafah yang menjadi pusat perjuangan mereka. Melalui platform ini, HTI tidak hanya menyebarkan ajaran mereka, tetapi juga menginformasikan masyarakat tentang ancaman terhadap umat Islam dengan memanfaatkan isu-isu global seperti Palestina sebagai alat untuk menarik simpati dan mobilisasi massa. Dalam hal ini, HTI berhasil menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan zaman dan preferensi audiens yang lebih muda, terutama kalangan Gen Z dan mahasiswa. HTI sangat cerdas dalam memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan mereka. Seiring dengan pembubaran organisasi mereka secara formal, HTI mulai mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat untuk memperluas pengaruhnya, menyampaikan narasi khilafah, dan memobilisasi generasi muda yang lebih aktif di dunia maya. Melalui saluran media sosial, mereka dapat menciptakan dialog dan memperkuat jaringan dengan simpatisan dari berbagai kalangan. Beberapa akun yang dikelola oleh HTI dan afiliasi secara aktif mempromosikan pandangan mereka, termasuk melalui buletin dan konten-konten video yang dikemas dengan menarik. Sebagai contoh, Khilafah Channel dan Tinta Media merupakan akun yang terus menyebarkan konten-konten yang mengkritik sistem politik sekuler dan memperkenalkan ideologi khilafah sebagai solusi bagi umat Islam. Di sisi lain, akun seperti Muslimah Media Hub dan Muslimah News ID khusus menargetkan perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam perjuangan mereka. Dengan menekankan peran perempuan dalam menegakkan khilafah, HTI juga tidak hanya mengandalkan satu platform media sosial, tetapi memanfaatkan berbagai saluran untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, Buletin Dakwah Kafah sebagai media rutin HTI tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi juga secara digital di Instagram dan Thread. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, terutama yang lebih muda, yang seringkali terhubung dengan platform-platform digital tersebut. Pergerakan HTI sangat berfokus pada mahasiswa dan pelajar sebagai sasaran utama dalam menyebarkan ideologi mereka. Kampus-kampus di Indonesia yang dikenal dengan kehidupan intelektualnya menjadi medan yang sangat strategis bagi HTI untuk menyebarkan pemikiran mereka dengan harapan dapat menarik lebih banyak anggota dan simpatisan yang memiliki ideologi serupa. Sebagai contoh, HTI memiliki sayap organisasi bernama Gema Pembebasan yang aktif di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Stikom El Rahma di Bogor. Melalui kegiatan-kegiatan seperti focus group discussion dan seminar daring, Gema Pembebasan berusaha untuk menarik perhatian mahasiswa dengan mengangkat tema-tema yang menggugah seperti kritik terhadap hegemoni barat dan penyatuan umat Islam di bawah sistem khilafah. Pada tanggal 17 Februari 2024, HTI menyelenggarakan acara bertajuk Metamorpho Show di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.200 orang, mayoritas diantaranya adalah Gen Z, dengan tema It's Time to Be One Ummah. Acara ini bertujuan untuk mengajak pemuda muslim untuk lebih mendalami ideologi khilafah dan menganggapnya sebagai solusi untuk masalah umat Islam global. Acara ini mengundang berbagai narasumber dari HTI, seperti Ismail Yusanto dan Aap El Karami yang berbicara mengenai keunggulan sistem khilafah dan peran penting generasi muda dalam menegakkan sistem tersebut.
Meski berfokus pada dunia maya, HTI juga tidak melupakan pentingnya aksi langsung di ruang publik. Mereka menggunakan berbagai kesempatan untuk mengorganisir demonstrasi dan aksi protes sebagai bagian dari kampanye untuk mendirikan khilafah. Salah satu isu yang mereka gunakan untuk menarik perhatian adalah Palestina. HTI menggunakan Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang ada dengan mengklaim bahwa solusi untuk masalah Palestina terletak pada jihad dan pembentukan khilafah. HTI telah mengadakan berbagai demonstrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta dengan narasi yang menekankan bahwa hanya dengan adanya khilafah lah umat Islam dapat disatukan dan mendapatkan keadilan. Demonstrasi-demonstrasi ini menjadi platform bagi HTI untuk memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki dukungan dari berbagai kelompok dalam masyarakat meskipun secara resmi mereka telah dibubarkan. Propaganda yang dilakukan oleh HTI di Indonesia tidak terlepas dari kaitannya dengan gerakan Hizbut Tahrir Global. Banyak dari narasi yang disampaikan oleh HTI di Indonesia sejatinya merupakan bagian dari kampanye internasional untuk mendirikan khilafah global. Salah satu contoh adalah penyebaran undangan untuk konferensi internasional Hizbut Tahrir Global yang mengangkat tema prinsip-prinsip dalam perjuangan khilafah yang diadakan pada 28 Januari 2025. Undangan ini menunjukkan bahwa HTI di Indonesia masih aktif mengonsolidasikan dukungan untuk ideologi khilafah secara internasional. Tidak hanya itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengagumi kejayaan Kesultanan Utsmaniyah juga dimanfaatkan oleh para mantan anggota HTI untuk mendukung narasi mereka. Dalam kanal YouTube Ustadz Ismail Yusanto Official yang dikelola oleh Ismail Yusanto, pernyataan tersebut diposisikan sebagai legitimasi terhadap ideologi khilafah yang mereka perjuangkan. HTI mungkin telah dibubarkan, namun mereka terus beradaptasi dan mencari cara untuk melanjutkan perjuangannya. Dalam dunia digital, mereka tetap berusaha mengubah opini publik dan mempengaruhi generasi muda di Indonesia, terutama kalangan mahasiswa dan pelajar, dengan ideologi yang mereka percayai. Sementara pemerintah terus berusaha membatasi gerakan mereka, HTI berjuang dengan cara baru, lebih tersembunyi, dan lebih cerdik. Bagaimana kelanjutan kisah ini, hanya waktu yang akan menjawab.